sebelumnya kita bahas tentang perubahan sosial ya. Ini yang pertama, perubahan sosial merupakan perkembangan atau perubahan dalam struktur dan fungsi sosial. Berkembang zaman di mana Oke, menurut kamu ini kan teks ya. Menurut kamu, pemahaman kamu secara dasar ini pembicaraan kamu kayak mana? Inti poinnya? Ya, kalau menurut saya ya tetap aja mengikuti ini. Tapi ya pokoknya masyarakat itu kayak mengikuti sama sistem zaman sekarang Iya, gitu berarti loh. iya benar, pola perkembangan pikir manusia ke depannya. Iya benar. Jadi semua perubahan sosial ini termasuk ke dalam lingkup seluruh bidang, Farhana. Misalkan bidang apa aja? Kan di lingkungan masyarakat deh, ada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, terus apa lagi? Kamu Mungkin di bidang-bidang di lingkungan masyarakat yang semuanya kan namanya eksternal, berarti di pihak luar itu kan udah keseluruhan, udah istilahnya ya udah berubah lah gitu. Jadi itu kan perubahan sosial kan gunanya untuk apa? Gunanya perubahan sosial itu ya gunanya biar manusia itu ya berkembang. Iya benar, berkembang ke arah yang lebih maju. Sama aja kan kayak dulu ada namanya sistem revolusi industri. Nah itu namanya kan beda, ada revolusi ada evolusi. Apa perbedaannya? Revolusi itu kayak perubahan, kayak benar-benar berubah dari ini masa lalunya itu. Kalau evolusi itu lebih ke ini loh, ya berkembang. Ya berarti intinya gini aja, revolusi berarti ngikuti ke arah sistem perubahan yang lebih baik, namanya industri. Misalkan revolusi industri berarti kan dari sistem pemerintahan tradisional nih, tangan manusia menjadi industrialisasi atau modern, udah menjadi mesin gitu. Berarti itu perubahan secara cepat. Kalau evolusi kan lambat kan, berarti secara berkembang gitu ya. Ini benar. Berarti perubahan sosial ini dikaitkan sama bidang apa menurut kamu? Perubahan sosial dikaitkan dengan bidang, iya, namanya kan berarti pelakunya nih kamu manusia. Nah itu manusia itu biasanya didasari oleh apa? Namanya perubahan sosial, apalagi kayak di masyarakat pedesaan atau perkotaan. Yang lebih intens kan di masyarakat pedesaan. Nah itu berarti dia mengacu tentang apa? Kayak ya sesuai kayak pemikiran dia lah, hasil kayak mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kan di masyarakat desa itu lebih istilahnya beda loh sama masyarakat perkotaan gitu kan. Jadi kayak dia tuh lebih mengikuti apa coba? Iya berarti itu mengikuti wilayahnya dong. Iya, wilayah sama ada tradisi kan atau kebiasaan. Nah itu berarti itu yang membedakan. Berarti perubahan sosial ini mengacu tentang bidang kebudayaan gitu. Paham nggak sampai sini? Atau ditanyain aja menurut kamu yang masih bingung kayak mana? Atau ada soal-soal nih yang bingung? Nggak ada, oke. Terus kalau kayak dalam bidang teknologis itu kan bisa teknologi iptek. Nah itu bisa, berarti kan sama aja nih kayak mesin udah digantiin sama AI. Nah itu bisa, berarti kan perubahan sosial secara cepat gitu. Ntar AI jadi robot, nah itu bisa lagi gitu. Terus yang kedua, teori perubahan sosial yang mengacu pada perkembangan. Kamu paham nggak ini soalnya? Paham, cuman kan teorinya itu saya nggak hafal. Iya, teorinya itu ada 4. Berarti teorinya masuk ke tahap apa? Teori tersebut disebut social development. Kamu ini dari mana ini jawabannya? Ada dikasih gurunya pernah? Iya. Oh pernah. Development berarti artinya apa? Sosial? Iya benar. Berarti istilahnya sama aja kayak tahap perkembangan. Nah dari tahap perkembangan ini itu kan kayak gini. Itu disebut juga tahap apa? Tahap evolusi. Bukan. Apa? Jadi ada nih primitif, tradisional, sampai ke modern. Iya benar. Sama aja kayak primitif. Berarti primitif ini apa? Di langkah awal menurut kamu? Primitif ya berarti yang benar-benar kayak mungkin belum ada ini ya. Apa ya, nggak apa-apa jawab aja. Nggak usah ragu-ragu. Ya yang dimana kita
sekarang udah ada gitu, di situ itu benar-benar ya ada. Kayak masih awam, bener. Kayak misalkan kayak dulu kan zaman praaksarana, kayak primitif tuh sama aja kayak masih kayak animisme, dinamisme. Jadi kepercayaannya tuh belum mengacu ke sistem tradisional. Tradisional kan berarti dia udah mengacu ke tentang adat atau istiadat kan, atau budaya. Nah, sampai sekarang udah di tahap modernisasi atau tahap kemodern yang lebih kompleks gitu. Berarti ini disebut juga tahap depannya L apa? Pernah dengar nggak disebut tahap apa? Ini tahap linier ya. Nah, iya, tahap linier sama aja dari tahap perkembangan gitu. Nah, dari tahap linier ini, nah tokohnya namanya siapa? Kakak mau nanya, bapak pencetus sosiologi siapa namanya? Secara keseluruhan. Satu aja. Bapak pencetus sosiologi. Pencetus itu apa? Pencetus tuh kayak yang melahirkan, atau tokoh pelopornya yang melahirkan kata sosiologi ini siapa? Aduh, lupa. Lupa ya. Oke, nih ini namanya, pernah dengar depannya A? Coba. Auguste Comte. Iya, nah ini sama bukunya nih, Positif Filosofi. Ini kan yang di masa revolusi industri di Inggris. Nah, itu dia terbit 1838. Nah, jadi kalau secara sosiologi ini lahir dia tepatnya di abad ke-19. Pernah dikasih tau nggak sama gurunya? Pernah kan, abad ke-19, tepatnya tahun berapa? Nah, itu. Oh iya, ini 1842 gitu. Oke, dari ini dulu deh, kata dasar sosiologi apa? Nih. Dasarnya dulu berarti berasal dari kata sosios. Iya, bener, sama logos. Nah. Iya, benar. Berarti ini dari kata Yunani, ini Latin atau Romawi. Nah, berarti menurut kamu sosios ini apa artinya? Interaksi kan? Atau ya, oke, interaksi. Terus apa lagi? Di interaksi itu kita pelakunya siapa? Manusia. Iya, berarti nama aja sama aja kayak gini, kawan atau teman, masyarakat, udah kayak gitu. Berarti kalau logos artinya apa ya kira-kira? Logos misalkan kayak logis atau rasional. Berarti logis itu menggunakan apa? Pemikiran kan? Iya, berarti kalau logos ini namanya ilmu dia. Nah, berarti di sini ilmu yang mempelajari tentang manusia. Iya. Boleh juga misalkan interaksi antara dua orang atau lebih di lingkungan masyarakat. Udah gitu aja. Jangan kamu ntar kalau ada soal misalkan ilmu sosial Kak, nah itu salah. Kalau sosial kan ada sosiologi, ada sejarah, ada geografi. Nah itu nggak boleh, karena kalau di sini sosiologi lebih mengacu ke tentang ilmu di lingkungan masyarakat gitu. Jadi dia lebih ke general atau umum. Nah terus nomor 3, teori yang berbentuk spiral. Oke, ini kan tahapnya linier, jadi ada namanya spiral. Spiral kamu tau nggak kayak mana bentuknya? Iya benar. Nah berarti ini kalau teori, nih ada gambar kayak gini, ini berarti apa menurut kamu? Yang terbenak di pikiran kamu. Berarti teori mengacu tentang apa? Berarti kan ini siklus kan? Nah sama aja nih, berarti dia lebih ke siklus, atau siklus itu apa? Iya benar, atau berulang.